Oke, kita lanjutkan ke struktur alkana, ya, struktur alkana yang lebih lanjut. Sebelum itu, ya, kita akan berkenalan dulu dengan terkait dengan struktur ini ada istilah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Jadi atom karbon pada struktur alkana ini, terbagi menjadi 4, ya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier, dan ada kuaterner, ya. Jadi ada 4 atom, ya, 4 jenis atom karbon pada struktur alkana. Primer, atom karbon primer itu disimbolkan dengan 1 derajat begini, ya. Itu artinya adalah dia atom karbon tersebut mengikat 1 atom karbon yang lain yang ada di dekatnya, gitu, ya. Sedangkan sekunder disimbolkan dengan 2 derajat, tersier 3 derajat, dan kuaterner 4 derajat. Ya. Ini simbolnya. Kalau primer 1, kalau sekunder berarti mengikat 2 atom C lain. Ya. Sedangkan tersier itu berarti mengikat 3 atom C yang lain. Sedangkan kuaterner berarti mengikat 4 atom C lain. Ya. Contoh begini, sebuah struktur alkana kita lihat yang CH3, lihat di sini, atom C ini terikat mengikat 3 atom hidrogen, ya, dan mengikat 1, ya, kepada C yang ini, ya. Jadi atom karbon yang ada di sini itu mengikat 1, ya, mengikat atom C yang ini 1, ya. Maka ini jenisnya adalah karbon yang ini adalah jenisnya primer, ya. Hal yang sama juga berlaku untuk yang ini, ya. Masing-masing mereka mengikat 1 atom C di sebelahnya. Ini juga derajat, 1 derajat, ya. Sedangkan yang ini perhatikan, CH2 ini, ya, dia mengikat 2, ya, 2 atom hidrogen terikat di sini, lalu C ini terhubung ke sini, terikat ke sini, juga ke sini, C yang ini. Maka atom karbon ini disebut atom karbon sekunder. Nah, ya. Kemudian lihat yang ini, ya. Yang ini atom karbon yang ada di sini mengikat 1H, lalu 3 ikatan lainnya adalah 1C ke sini, 1C ke sini, dan 1C ke sini. Ada 3 atom karbon yang dia ikat, ya. Artinya atom karbon yang ini adalah atom karbon tersier, ya. Terakhir, yang ini atom karbon ini tidak ada atom H yang dia ikat, tapi 4-4-nya dia gunakan untuk mengikat atom karbon yang lain, 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah atom karbon kuaterner. Nah, kegunaan dari jenis atom karbon ini nanti digunakan untuk menentukan, ya, misalnya pada identifikasi alkohol, ya. Senyawa alkohol itu ada yang alkohol primer, alkohol sekunder, ataupun alkohol tersier, ya. Kuaterner tidak ada, ya. Salah satu contohnya ke situ penggunaannya, ya. Ya, itu tadi tentang jenis atom karbon pada struktur alkana. Berikutnya kita akan mempelajari tentang penamaan, ya, tata nama alkana, ya. Sebelum itu kita harus mengenal 2 hal, ya. Pada struktur alkana ini ada istilah pertama adalah rantai utama. Istilah kedua adalah cabang. Ya.
Jadi sama seperti pohon, rantai utama itu adalah deret homolog hidrokarbon yang mencirikan jenis alkana tersebut berdasarkan jumlah atom karbonnya. Jadi rantai utama itu dipilih ya dari jumlah C yang paling banyak dari rantai itu. Ya. Sedangkan cabang adalah atom karbon yang berada di luar rantai utama. Ya. Saya ambil contoh begini. Misal suatu alkana, salah. Nah, jadi walaupun ini sepertinya bercabang gitu ya, berbelok bercabang ya, tapi sebenarnya ini adalah masih satu garis ya, satu garis walaupun tidak lurus ya, satu garis dari rantai tersebut. Jadi ini dengan ini nyambung ya. Jadi di sini ada 5 atau ini boleh dituliskan lurus sajalah ya. Nah, sama saja dengan ini gitu loh. Jadi tidak ada cabang di sini. Nah, jadi keseluruhan ini adalah masih rantai utama. Jika ada struktur alkana begini, maka penamaannya adalah sesuai dengan penamaan jumlah atom C tadi. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, berarti pentana. Kemudian ditambah dengan awalan N. Ya. N di sini menyatakan normal, ya, lurus, ya, lurus. Lantainya tidak bercabang, maksudnya lurus di situ. Ya. Jadi kalau normal, kehidupan yang normal itu barangkali lurus-lurus saja, ya, ikut aturan, ya. Tidak perlu banyak cabang, ya, barangkali, ya. Contoh lain begini, yang ada cabangnya kita coba. Iya, kita coba kalau begini. Ya. Jadi contoh lainnya begini. Rantai utama itu dipilih yang paling panjang atau paling banyak jumlah atom karbonnya kan. Kita lihat di sini, misalnya kita akan mengambil ini sebagai ujungnya, ujung yang pertama ya atau pangkal. Ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke arah sana, kita mendapatkan 5 atom karbon sebagai rantai utama. Kalau kita putar ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5. Ya, artinya sama saja. Ya. Maka kita ambil ini saja yang lurus sebagai, ya, inilah namanya rantai utama. Nah, sedangkan sisanya yang berada di luar rantai utama ini, yaitu yang ini dengan yang ini, inilah yang disebut sebagai cabang. Ini juga berperan sebagai cabang. Ya. Contoh lain, iya. Nah, bagaimana kalau begini ya? Lihat garisnya yang pertama, ya, jangan sampai salah. Perhatikan garisnya. Kita ambil contoh lain. Nah, bagaimana rantai utama dengan cabang ini ya? Kalau kita lihat, kalau kita ambil dari ujung sini, katakanlah kita mau ke ujung sini, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Apakah ada yang lebih panjang? Kita lihat kalau kita belokkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mendapatkan 6. Lebih panjang daripada 5. Ada lagi kah? Kita coba dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mendapatkan 7. Ya. Maka yang 7 itulah yang dipilih sebagai rantai utama. Kita tandai, ya, rantainya ke sini, ke sini. Oke, ingat. Ya, rantai utama tidak harus lurus, boleh berbelok, yang penting tidak bercabang, tetap satu garis ya. Jadi kalau kita lihat tarik ini kan, dari sini ke sini kan satu garis ya, satu garis yang tidak bercabang. Maka itulah rantai utamanya, berarti cabangnya ada 4, 1, 2, 3, 4 semuanya adalah cabang. Oke. Kemudian rantai utama setelah ditentukan ya,
rantai utama diberi nama sesuai jumlah atom C dan jenis hidrokarbonnya. Kemudian cabang diberi nama dengan aturan penamaan alkil. Oke, kita ketemu istilah baru, ada alkil di sana. Ya, jadi alkil ini sebenarnya adalah alkana yang satu atom H-nya diganti dengan dia menempel di rantai utama suatu hidrokarbon. Jadi misalnya di sini kita lihat cabang ini sebenarnya adalah CH4 gitu kan, kalau pada alkana dia CH4 ya. Tapi satu atom H-nya, satu ikatannya tergantikan dengan dia menempel pada rantai utama suatu hidrokarbon. Maka inilah namanya alkil ya. Penamaan alkil itu sama dengan penamaan alkana, berbeda di ujung. Kalau CH4 itu bernama metana, maka CH3 dengan satu garis yang akan menempel di rantai utama suatu hidrokarbon ini dikenal dengan cabang metil. Ya, jadi penamaan cabang itu menggunakan alkil ya. Itu kalau satu metil, berarti kalau dua ini CH2, CH3 ini berarti kalau dua adalah etil. Nah, kalau tiga ini adalah propil ya. Umumnya cabang itu 3 ya, karena kalau sudah 4 itu sudah terlalu panjang, walaupun kalau untuk ukuran senyawa hidrokarbon yang besar cabang 4 itu adalah hal yang umum, tapi untuk skala kecil cabang 4 itu adalah hal yang tidak umum gitu ya. Ya, kita anggap saja maksimal di sini 3. Kalaupun 4 nanti berarti namanya butil ya. Kalau 3 nah itu propil. Nah, propil ini juga memiliki bentuk lain itu. Selain dia lurus, dia juga bisa bercabang. Misalnya ini awal cabangnya. Ini awal cabangnya ya. Ini CH-nya. Ke sini dia CH3, ini ke sini CH3. Ini kan sama jumlahnya, jumlah C dengan jumlah H-nya antara orang dua ini sama, tetapi bentuknya berbeda. Maka ini cabang ini punya nama isopropil. Ya, nanti kita akan belajar masalah lebih dalam tentang isomer ya. Strukturnya berbeda tetapi jumlah atom penyusunnya sama. Ingat, jumlah atom penyusunnya sama tapi bentuknya atau strukturnya berbeda ya. Maka yang ini namanya propil, yang ini namanya isopropil. Berarti di sini pada struktur yang kita bahas tadi, kita jadikan contoh tadi, ini adalah cabang metil, ini juga metil, ini juga metil, ini juga metil. Oke, kita lanjutkan penyelesaian dari penamaan alkana tadi. Kita tadi sudah menentukan rantai utamanya dari sini ya ke bawah. Oke. Maka penamaan alkana itu dimulai dari pertama menentukan rantai utama ya. Jadi pertama tentukan rantai utama dan cabang. Kita sudah menentukan ini rantai utamanya. Ini tadi kurang 1 ya, sorry. Ada 4 cabang di sana. Ini cabangnya, ini cabang, itu cabang, dan itu cabang ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah beri nomor. Beri nomor rantai utama. Ya. Jadi kita beri nomor dari mana? Ada 2 ujung, ujung yang sini atau ujung yang sana ya, ujung sini atau sini itu kan. Ya. Kita beri nama dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi kalau dari sini, cabangnya kan dimulai di sini.
Ya. Jadi kalau kita mulai dari sini, cabangnya kan ada di sini. Kalau kita hitung cabang posisi yang ini itu berada di nomor 3, 1, 2, 3. Kalau kita dari sini, ya, cabang pertama kan yang ini, ya. Kalau dari sini cabangnya yang ini juga nomor 3, 1, 2, 3. Jika sama, maka lihat cabang berikutnya. Di sebelah sini ada 2 cabang, di sebelah sini cuma 1. Di sebelah sini setelahnya ada cabang, ya. Setelahnya dia ada cabang, tapi di sini 2, ya. Di sini ada 2 cabang, di sini 1. Maka kita menomori dari sini. Ini adalah nomor 1. Nomor 1. C ini nomor 2, C yang ini nomor 3, C yang nomor 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah diberi nomor, ketemu nomornya, ya. Ya. Identifikasi cabang dan letaknya. Maksudnya bagaimana? Identifikasi itu selidiki cabang ini jenisnya apa. Karena ini cuma 1, gitu kan, 1 C. Ini berarti metil, ini metil, ini metil, ini metil. Ada 4 metil, ya. Di nomor 3, 4, dan 5. Di nomor 3-nya ada 2 metil, nomor 4-nya 1, nomor 5-nya 1. Ya. Kalau dia sama begini, tidak perlu disebutkan 4-4-nya, ya. Ya. Cukup jadi 1, ya. Jadi ini kalau kita beri nama, sebutkan dahulu cabangnya, kita tulis namanya, nomor cabang dulu, ya. Nomor 4, tulis nomor cabang, ya. Kita ini namanya berarti ini nomor 3 ada 2, 3, 4, 5. Ada 4 nomor yang ditempati oleh cabang. Lalu tulis nama cabang. Nama cabang. Ya, jadi nama cabangnya kan metil ada 4. Kalau 4 itu kita menggunakan Latin juga, mono, di, tri, tetra, penta, ya. Terus heksa, hepta, okta, nona, deka, masih menggunakan nomenklatur itu. Jadi karena ini 4 berarti tetra, ya. Kita tulis di sini tanda strip tetrametil. Tetrametil. Setelah ini cabang selesai, ya, nama cabang, baru yang ke-6 terakhir adalah nama rantai utama. Yang nama rantai utamanya ada 7. 7 itu hepta. Dia jenis alkana, maka heptana. Di sini tulis heptana. Jadi nama untuk senyawa ini adalah 3, 3, 4, 5 tetrametil heptana.